usaha kecil-kecilan, yaitu dagang sayur mayur dan nasi uduk lah. Suatu ketika saya belanja jam 2 pagi ke pasar dengan istri saya. Anak saya tinggal di rumah. Nah, setelah saya pulang sekitaran jam 3 pagi sampai di rumah, pintu rumah saya sudah terbuka. Sehingga saya sontak dan kaget. Pertama yang saya pikirkan bukan masalah uang, tapi masalah anak saya yang saya tinggalkan. Akhirnya saya lihat anak saya sudah tertutup dengan pakaian-pakaian dari lemari, kemungkinan dilemparkan oleh mereka yang maling itu, sampai tertutup anak saya. Kemudian setelah itu saya lihat uang saya sudah hilang semuanya. Yang menjadi saya prihatin saat itu, istri saya memang ada keturunan penyakit jantung. Kejadian itu sangat luar biasa sehingga istri saya shock banget, sampai mau pingsan. Akhirnya saya ambil, terus kemudian saya kasih air minum. Apa yang dia tanyakan? Anak mana? Alhamdulillah anak saya selamat. Dan besoknya saya nggak buka warung. Akhirnya istri saya yang tidak tahu ternyata sakit. Dia pikir dia tidur terus, pusing palanya. Ternyata begitu saya periksa, hasil dari klinik menyatakan bahwa istri saya ada pembekalan jantung. Shock saya, karena jantung itu biayanya luar biasa. Karena sementara saat itu saya orang nggak mampu, dan uang yang saya kumpulkan itu diambil orang. Habis, hanya sedikit celengan receh-recehan. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit karena arahan dari klinik, segera dioperasi. Setelah saya masuk ke rumah sakit, langsung di UGD. Saya bawa sisa-sisa uang. Yang saat itu memang ada uang belanja yang kemarin saya kumpulkan sekitar ada 500-an. Yang uang receh saya simpan. Saya bawa uang yang receh, uang yang sisa belanja itu ke rumah sakit. Apa kata dokter? Dia harus dioperasi sekarang juga, Pak. Ini ibu sudah akut, sudah bahaya, harus dioperasi. Saya berpikir, duit dari mana saya? Sementara saya punya uang 500. Akhirnya saya memaksakan diri untuk istri saya, hari itu saya harus cabut. Karena operasi jantung saya tahu itu ratusan juta. Kemudian saya ke ruang dokter. Dengan berdebat dengan dokter, saya maksa untuk keluar dari situ. Akhirnya dikasih surat jalan. Setelah saya pulang ke rumah, sehari, 2 hari, seminggu lamanya, istri saya bukannya malah membaik, tapi malah makin parah. Akhirnya ada sahabat saya yang ngerti, harus dibawa ke rumah sakit. Ini harus dioperasi, Bang, ini bahaya, Bang, karena bangun udah nggak bisa. Saat itu saya warung sumur, MCK-nya ikut sama tetangga. Jadi kalau saya mau bawa istri saya buang kotoran, itu saya angkat. Ada orang ngelihat kondisi saya. Subhanallah, ada yang bilang ini udah mau mati. Saya tekad, saya ada Tuhan, saya ada pasti sembuh. Akhirnya setelah saya sudah benar-benar masuk ke rumah sakit, dan alhamdulillah ada ide saya nggak ke UGD lagi karena saya sudah di UGD. Seminggu yang lalu sudah UGD, nggak mungkin saya ke UGD. Saya langsung lari ke dokter spesialis jantung. Alhamdulillah, Allah punya kuasa. Begitu saya nunggu antrian lama, begitu saya masuk, istri saya masuk, diperiksa oleh dokter. Apa kata dokter? Bapak, ini harus dok, ibu ini sudah berbahaya. Saya tidak bisa jawab, hanya tertunduk. Karena saya nggak punya apa-apa, hanya uang sedikit receh yang saya kumpulkan, saya bawa. Akhirnya saya bicara dengan apa adanya. Dokter, mohon maaf,
Saya membawa istri saya ini sudah nekat karena seminggu yang lalu saya datang ke rumah sakit ini. Seminggu yang lalu saya masuk ke rumah sakit ini, dan kenapa saya bawa istri saya? Karena saya nggak punya uang. Alhamdulillah, tidak disangka akhirnya spontanitas ibu dokter itu, Bapak, urusan masalah ibu urusan saya. Bapak urusin surat tidak mampu. Nanti kalau di luar, kalau ditanya, nggak usah jawab. Karena ibu ini kalau saya masukin ke ruangan ini, itu bayar Bapak. Ini saya gratisin. Sekarang Bapak mau punya uang berapa? Ya ada recehan Bu, mungkin kurang lebih ada 500.000. Ya sudah, bawa ini ke kasir. Urus surat-suratnya, urusan ibu urusan saya. Segera, karena jangan sampai telat. Bapak nggak usah mikirin istri. Bapak mikirin konsentrasi bagaimana caranya dapat surat keterangan tidak mampu. Agak lega saya dengar itu, dan saya memang nekat. Apapun terjadi, kalaupun seandainya itu diri saya harus penjara, saya penjara. Saya pengen istri saya sembuh. Saya nekat. Akhirnya saya berangkat ke kasir, dan kasir ngasih map warna kuning karena warna kuning itu orang yang tidak mampu. Akhirnya saya kasih uangnya, recehan itu yang saya kumpulkan dengan saya kasih plastik recehannya, langsung diambil oleh kasir. Saya dikasih surat langsung. Hari itu saya pulang, saya cari kawan. Alhamdulillah ada kawan yang kasih tahu bagaimana cara ngurusin surat tidak mampu. Saya dari RT ke RW ke puskesmas, langsung saya ke dinas sosial. Dari dinas sosial 2 hari saya ngurusin, dapat surat 2 untuk dinas kesehatan, dapat 3 untuk saya sendiri, untuk dinas kesehatan, dan untuk rumah sakit. Setelah saya berangkat, luar biasa perjalanan saya, tidak bisa digambarkan. Saya mundar-mandir dari rumah sakit di Jakarta. Rumah saya jauh, sekitaran kalau berangkat itu 1 jam naik motor. Akhirnya ada teman yang membantu saya sedikit untuk uang mundar-mandir. Nah setelah itu saya bawa surat itu, kemudian saya nyampe di rumah sakit, dipanggil oleh dokter untuk segera tebus obat. Saya berpikir lagi, saya dikasih surat resep dari dokter untuk nembus. Tulisannya nggak saya bisa baca, tapi banyak sekali. Saya berpikir ini bagaimana bayarnya saya ini. Kemudian saya ke kasir, saya suruh nunggu. Begitu saya dipanggil, Ibu Huria, keluarga Ibu Huria silakan. Saya ambil. Begitu saya ambil, ada 2 kantong. 2 kantong yang obatnya itu banyak, ada termasuk infusan. Saat itu saya bengong, saya ngeliatin obat ini dibayar dari mana uang? Saya nggak punya uang. Sampai-sampai saya kasir kan, Pak cepetan Pak ini. Bengong sampai saya digentak, kemudian saya langsung lihat, oh ini boleh dibawa Pak, boleh bawa segera. Saya lari sambil keluar ke air mata. Saat itu saya senang, karena obat yang saya genggam itu obat yang luar biasa, obat jantung. Saya pikir itu mahal sekali. Kemudian saya segera masuk ke ruang operasi, dan kemudian saya ketemu dengan dokter perawat. Langsung begitu dokter perawat ambil, udah nggak usah bicara lagi, langsung diambil obatnya, langsung dikerjain. Sementara selang sudah ada di tubuh istri saya. Akhirnya hati saya ingin membisikkan istri saya agar istri saya konsentrasi untuk operasi, nggak usah mikirin duit. Saya datang dengan kuping kirinya, saya bisikin, nih, alhamdulillah kita dapat bantuan, dapat jalan. Kamu konsentrasi ya, berdoa agar proses operasi kamu selamat dan bisa sukses dan sembuh. Tidak ada jawaban sama sekali istri saya, hanya teteskan air mata. Intinya setelah itu saya senang, dan ternyata masih ada orang yang baik. Saya orang nggak mampu, saya berpikir
setiap rumah sakit pasti harus butuh duit, harus duit dulu baru dioperasi, baru ternyata ada dokter yang baik, yang luar biasa kebaikannya, yang sangat luar biasa. Saya anggap itu keluarga saya anggap itu ada malaikat, malaikat yang bantu saya, yang bisa menyelamatkan istri saya. Jadi pikiran saya ternyata salah. Saya anggap dokter tidak ada yang seperti itu. Tidak ada dokter. Ternyata ada dokter yang baik, yang luar biasa, baik hatinya, tulus hatinya membantu saya. Akhirnya alhamdulillah perjalanan saya lama hampir 1 bulan di rumah sakit itu, dirawat dengan gratis, dengan ini. Sering saya juga ketemu dengan ibu itu, dan ibu itu juga selalu bertanya bagaimana keadaannya, bagaimana kondisinya Pak. Alhamdulillah luar biasa perhatian, lebih dari saudara. Uang sudah menipis, saya memberanikan diri, ingin mencoba saja untuk bertanya. Saya udah tidak ada berpikir bagaimana malu atau tidak. Akhirnya saya memberanikan diri, coba-coba menanya ke kasir. Nah, kira-kira saat saya mau nanya saja, kira-kira uang yang saya dulu DP itu bisa diambil? Bisa Pak. Luar biasa. Begitu bilang bisa, saya senang sekali. Alhamdulillahnya uang yang saya kasih pertama saya bungkus pakai plastik itu pun kagak dibuka. Kagak dibuka, langsung disodorkan. Disodorkan, ini Pak uang Bapak. Masih di kantong plastik itu.